Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mau mempresentasikan makalah manajemen resiko proyek pada mata kuliah manajemen proyek. Kelompok 8 kami beranggotakan yaitu saya Pristio dengan NIM 20118015. Yang kedua Fahrul Husaini dengan NIM 20118019. Yang ketiga Muhammad Rizky dengan NIM 20118053. Dan yang keempat Nias Apriani dengan NIM 20218057. Dari kelompok kami akan membahas tentang satu, pengertian risiko, jenis-jenis risiko, manajemen risiko, proses manajemen risiko, analisis risiko, perencanaan respon risiko, dan pengendalian serta monitoring risiko. Yang pertama yaitu pengertian risiko. Risiko merupakan kombinasi dari probabilitas suatu kejadian dan konsekuensi dari kejadian tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa ada lebih dari satu konsekuensi untuk satu kejadian, dan konsekuensi itu bisa merupakan hal yang positif maupun negatif. Risiko pada umumnya bisa dipandang sebagai sesuatu yang negatif seperti kehilangan, bahaya, dan konsekuensi lainnya. Yang kedua, jenis-jenis risiko. Menurut IRM 20P2, jenis-jenis risiko antara lain yang pertama, risiko operasional, yaitu kejadian risiko yang berhubungan dengan operasional organisasi yang mencakup risiko yang berhubungan dengan sistem organisasi, proses kerja, teknologi, dan sumber daya manusia. Yang kedua ada risiko finansial, yaitu risiko yang berdampak pada kinerja keuangan organisasi, seperti kejadian risiko akibat dari fluktuasi mata uang, tingkat suku bunga, termasuk risiko pemberian kredit, likuiditas, dan pasar. Yang ketiga ada hazard risk, yaitu risiko yang berhubungan dengan kecelakaan fisik seperti kejadian atau kerusakan yang menimpa harta perusahaan dan adanya ancaman perusahaan. Yang keempat ada strategic risk, yaitu risiko yang berhubungan dengan strategi perusahaan, politik, ekonomi, peraturan, dan perundangan. Risiko ini berkaitan dengan reputasi organisasi, kepemimpinan, dan termasuk perubahan keinginan pelanggan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi yang tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Nah, manajemen risiko pada dasarnya adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat, teknik, dan sains yang diperlukan untuk mengenali, mengukur, dan mengelola risiko secara lebih transparan. Tujuannya adalah untuk mencegah atau meminimalisasi pengaruh yang tidak baik akibat kejadian yang tidak terduga, melalui menghindari risiko atau mempersiapkan rencana kontingensi yang berkaitan dengan risiko tersebut. Nah, kemudian menurut Budi Santosa, ada 3 kunci yang perlu diperhatikan dalam manajemen risiko agar bisa efektif. Nah, 3 kunci tersebut yaitu identifikasi, analisis, dan penilaian risiko pada awal proyek secara sistematis dan mengembangkan rencana untuk menanganinya. Nah, kemudian yang kedua, mengalokasikan tanggung jawab kepada pihak yang paling sesuai untuk mengelola risiko. Nah, kemudian yang ketiga ada memastikan bahwa biaya penanganan risiko cukup kecil dibanding dengan nilai proyeknya. Nah, ini diperlukan sekali. Karena apa? Karena kalau tidak ada ini, nanti bisa-bisa proyek itu berjalan tidak efektif. Jadi begitu. Nah, untuk proses manajemen risiko sendiri ada 3, yaitu yang pertama, perencanaan manajemen risiko atau risk management planning. Yang kedua itu identifikasi risiko, dan yang ketiga adalah common risk and checking. Nah, apa aja maksudnya? Nah,
kita bahas lagi nih. Perencanaan manajemen risiko yaitu hal-hal yang tercakup dalam risk management risiko ini meliputi metodologi, peran dan tanggung jawab, budget atau biaya ya, terus waktu, scoring dan interpretasi. Nah, jadi itu untuk yang masuk di dalam perencanaan manajemen risiko. Kemudian identifikasi risiko. Nah, yang umum adalah satu, identifikasi risiko berdasarkan tujuan perusahaan dan tim proyek mempunyai tujuan-tujuan. Nah, ini masing-masing ya, tujuan perusahaan dan tujuan tim proyeknya. Nah, kemudian identifikasi risiko berdasarkan skenario dalam analisa risiko. Skenario-skenario yang berbeda diciptakan. Nah, jadi misalnya ada planning yang ini, ya, kalau kejadiannya begini, skenario-nya bagaimana, kejadiannya begini, risikonya bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu yang ketiga, identifikasi risiko berdasarkan taksonomi. Nah, kemudian yang terakhir, taksonomi di sini merupakan breakdown sumber risiko yang mungkin. Nah, jadi itu. Nah, kemudian ini ada common risk and checking. Nah, ada beberapa daftar risiko yang sudah biasa terjadi di sini, dilakukan pemilihan mana yang sesuai untuk proyek yang ditangani. Nah, ini maksudnya kita belajar untuk misalnya kita mengerjakan proyek ini, nah risiko yang biasa timbul dengan mengerjakan proyek yang seperti itu, nah apa aja kan sudah ada. Kemudian teknik mengidentifikasi risiko dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan informasi. Nah, ini melalui brainstorming, interviewing, DLP teknik, and checklist. Jadi begitu ya. Nah, dilanjutkan untuk analisa risiko nanti biar disambung oleh Mas Muhammad Rizky. Oke, kali ini kita akan membahas analisis risiko. Yang pertama ada analisis risiko kualitatif dan yang kedua ada analisis risiko kuantitatif. Apa itu yang dimaksud risiko kualitatif? Itu risiko yang kita melihat berdasarkan intuisi. Jadi berdasarkan firasat kita tentang proyek itu akan berjalan bagaimana. Terus untuk bagian risiko kuantitatif itu risiko yang memperhatikan tentang data-data. Jadi misal membuat risiko ada biaya yang digunakan berapa, biaya yang kira-kira lain-lain berapa, seperti itu. Terus ada juga perencanaan respon risiko. Yang pertama menghindari risiko. Jelas tadi dari yang pertama perencanaan, terus ada untuk menghindari risiko itu gimana. Yang kedua ada reduksi risiko atau pengurangan risiko. Jadi risikonya dibagi kemana aja. Yang ketiga menerima risiko. Jadi dalam perencanaan kita juga harus menerima risiko juga. Jadi ada yang dapat, ada yang tidak dapat juga, jadi fair play gitu. Terus ada juga transfer resiko, jadi ini hampir sama kayak yang reduksi resiko, cuma yang transfer resiko itu lebih ke istilahnya kayak diversifikasi, jadi dibagi-bagi biar transfer resikonya nggak melulu di satu titik saja. Oke, saya akan melanjutkan presentasi untuk manajemen risiko proyek. Untuk materi berikutnya, itu ada pengendalian dan monitoring risiko. Nah, di langkah ini, kita akan melakukan proses mengawasi risiko yang sudah diidentifikasi, memonitor risiko yang tersisa, dan mengidentifikasi risiko baru. Kemudian, ada juga langkah berikutnya, yaitu memastikan pelaksanaan risk management plan dan mengevaluasi keefektifannya dalam mengurangi risiko. Adapun tujuan dari monitoring risiko itu, yang pertama, untuk memastikan apakah respon terhadap risiko dijalankan sesuai rencana. Yang kedua, memastikan apakah tindakan untuk respon terhadap risiko seefektif yang diharapkan atau respon baru perlu dikembangkan. Untuk yang ketiga, memastikan apakah asumsi proyek masih valid. Yang keempat, untuk memastikan apakah risk exposure sudah berubah. Selanjutnya, memastikan apakah prosedur dan kebijaksanaan yang tepat sudah diikuti. Untuk yang terakhir, tujuan dari monitoring risiko sendiri itu untuk memastikan apakah risiko-risiko terjadi tanpa teridentifikasi sebelumnya. Nah, setelah sudah dipaparkan semuanya, dari awal pengertian manajemen risiko proyek sampai pengendalian dan monitoring risiko ini, adapun kesimpulannya,
yaitu manajemen risiko pada proyek meliputi langkah memahami dan mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi, mengevaluasi bagaimana risiko ini mempengaruhi keberhasilan proyek, monitoring, dan penanganan risiko. Untuk proses yang dilalui dalam manajemen risiko meliputi perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, dan common risk checking. Selanjutnya, dari proses tersebut dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Penanganan risiko dapat dilakukan dengan menghindari risiko, mereduksi risiko, menerima risiko, ataupun transfer risiko. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.